Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi melalui ibadah online di pagi ini, Minggu 5 Maart 2023. Goedemorgen, lieve mensen in onze Heer Jezus Christus. Welkom in deze online dienst, zondag 5 Maart 2023. Marilah kami mulai, laten wij beginnen. Pertolongan kami itulah di dalam nama Allah Bapa, yang menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-tangannya atas kami. Onze hulp is in de naam van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Anugerah adalah bagi jemaat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan atas pimpinan Roh Kudus. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en door de werking van de Heilige Geest. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih, nats pembukaan kita pada jam ibadah ini terambil dari dalam kitab Keluaran 24 pada ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Onze aanvangstekst, lieve gemeente, is genomen uit Exodus 24, vers 16, die luidt: De heerlijkheid des Heeren rustte op de berg Sinaï, en de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij tot Mozes midden uit het wolk. Amen. Saudara-saudara yang kekasih, kami akan sama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan di jam ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 24 pada ayat 12 sampai dengan yang ke-18. Geliefden, Gods woord dat wij nu gaan luisteren en overdenken is genomen uit Exodus 24, de versen 12 tot en met 18. Sebelum itu marilah kami bersatu dalam doa. Laten wij eerst in gebed gaan. Laten wij bidden. Ya Allah, ya Tuhan kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan dan memohon, terangilah hati kami dan berkatilah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang akan kami baca dan renungkan bersama ini, dapatlah kami mengerti, kami mau ambil dan pakai menjadi dasar perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Heere onze God, wij willen nu naar uw waarlijk woord gaan luisteren en het overdenken. Wij vragen u daarom of u onze harten wil verlichten met uw Heilige Geest, zodat wij dat woord kunnen begrijpen en het willen aannemen en gaan gebruiken als fundament van ons leven. In de naam van Jezus Christus, het levende woord, bidden wij u. Amen. Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya,
Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7, dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. De Heere zeide tot Mozes, "Klim op tot mij de berg op en blijf daar, dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod die ik opgeschreven heb, om hen te onderwijzen." Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua en Mozes besteeg de berg Gods. Maar tot de oudsten zeide hij, "Wacht hier op ons, totdat wij bij u terugkeren. Aaron en Hur zijn immers bij u. Wie zaken heeft, moet zich tot hen wenden." Daarop besteeg Mozes de berg en de wolk bedekte de berg. De heerlijkheid des Heeren rustig op de berg Sinaï, en de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij tot Mozes midden uit het wolk. De verschijning van de heerlijkheid des Heeren was als verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. Mozes ging de wolk in en besteeg de berg. En hij bleef op de berg 40 dagen en 40 nachten. Sampai sedemikian jauh adalah pembacaan Alkitab kita di jam ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharakannya dalam hatinya. Tot zover is onze schriftlezing op dit moment. Zalig zijn zij die Gods woord gaan luisteren en het bewaren. Hosiana. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Untuk apa selaku jemaat Tuhan, pada hari Minggu kami pergi ke rumah Tuhan? Untuk apakah yang menggerakkan hati kita untuk tinggalkan kesibukan rumah tangga dan kami datang ke rumah Tuhan? Kami buat itu karena kami merasa dipanggil oleh Bapa Surgawi. Benar jemaat, bahwa pertemuan di rumah Tuhan setiap hari Minggu bukanlah sebuah rapat. Pertemuan di hari Minggu, ya rumah gereja, bukanlah tempat di mana kami dapat mendengar pembicaraan-pembicaraan yang menarik, tetapi gereja adalah tempat pertemuan, tempat persekutuan antara Tuhan dan jemaatnya. Selain di gereja, tentu kami juga dapat bertemu dengan Tuhan di rumah kita atau di mana saja. Tetapi gereja adalah tempat di mana Tuhan mau berbicara dengan jemaatnya. Dalam gereja Tuhan mau berbicara dengan manusia lewat firman-Nya. Tempat di mana Tuhan memberikan kekuatan, hiburan, dan berkat, tetapi juga peringatan dan larangan, supaya manusia tetap dapat mengikuti jalan-jalan Tuhan.
Saudara-saudara jemaat, pembacaan Alkitab yang baru tadi kita dengar mengatakan kepada kita bagaimana Musa harus menghadap Tuhan di atas Gunung Sinai. Jikalau kami membaca bahagian Alkitab ini dengan baik, kami mengerti bahwa untuk datang kepada Tuhan, seseorang memerlukan persiapan yang sungguh. Dan yang kedua, perlu kesabaran dan ketenangan. Sebelum Musa menghadapi Tuhan, ia berada bersama dengan umat Israel di bawah kaki Gunung Sinai. Musa dan umat Tuhan sedang sibuk dengan keperluan hidup sehari-hari. Melalui Musa, Tuhan mau memberikan sesuatu yang penting bagi umatnya. Dan jikalau Tuhan mau, sebenarnya ia dapat memberikannya di tempat itu juga, pada waktu yang sama di mana umatnya dapat menjadi saksi. Tetapi Tuhan mau ia dapat memberikannya di tempat yang ia sendiri tentukan. Jemaat, sebab Tuhan dapat bertemu dengan manusia di mana saja dan di mana saja manusia dapat bertemu dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, untuk pertemuan yang istimewa ini, Tuhan tidak mau membuat yang demikian. Musa dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berkata, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Musa dipanggil oleh Tuhan. Ia harus biarkan umat Tuhan sendiri yang telah ia berada bersama-sama dengan mereka. Dan untuk mendaki dan sampai di gunung itu, Musa harus melewati jalan yang sukar sulit. Jalan yang semakin lama semakin sepi. Di sanalah Musa akan bertemu dengan Tuhan. Kami membaca bahwa 6 hari lamanya Musa dibungkus dengan awan sebagai tanda kemuliaan Tuhan yang menaunginya. Musa tidak mampu lagi untuk mengikuti langkah kakinya sendiri. Saat itu ia tidak dapat melihat, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya dapat menunggu kekuatan dari Tuhan dan panggilan Tuhan yang setiap waktu atau setiap saat akan berlaku. Hal ini memperlihatkan kepada kita jemaat bahwa sebelum Musa bertemu dengan Tuhan, ia harus benar-benar mempersiapkan dan membersihkan dirinya. Kemarahannya kepada bangsa Israel yang tidak dengar-dengaran itu, dan persungutannya kepada Tuhan karena ia merasa tidak mampu lagi untuk memimpin umat Tuhan itu, harus ia tinggalkan dan harus ia lupakan. Ia harus datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih dan dengan suatu kehidupan yang tenang. Ya, Musa baru saja dapat bertemu dengan Tuhan jikalau dia sendiri tenang, jauh dari segala kesibukan dan bersih di mata Tuhan Allah. Sebab dia datang kepada Tuhan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi terlebih untuk kepentingan umat Tuhan. Sebelumnya, ia ditemani oleh 70 tua-tua Israel. Sesudah itu, ia bersama dengan Yosua, abdinya. Tetapi untuk pertemuan istimewa ini, di mana Musa akan menerima hukum dan peraturan dari Tuhan, ia harus sendiri
menghadap Tuhan. Jemaat jelas kepada kita bahwa untuk bertemu dengan Tuhan, berbicara dan satu dengan Tuhan, itu harus dilakukan oleh tiap-tiap diri pribadi, tidak dengan teman, tidak dengan penolong. Ingatlah akan pergumulan Tuhan Yesus dengan Bapanya di Taman Getsemani. Ia bergumul sendiri dan tidak bersama dengan murid-muridnya. Memang jemaat, bahwa dalam kehidupan kita tentu ada orang lain yang dapat menolong kita untuk mengenal firman Tuhan dan cinta kasih-Nya. Tuhan memperlihatkan dirinya kepada kita melalui Alkitab dan pemberitaan-pemberitaan oleh hamba-hambanya. Banyak orang dapat menolong kita untuk masuk dalam persekutuan dengan Kristus, untuk berdoa dan bergumul. Mereka itu adalah orang tua kita, suami istri kita, sahabat kita, majelis gereja, pendeta, dan sebagainya. Dengannya kami merasa gampang untuk dapat menemui jalan yang terbuka dan bersatu dengan Kristus. Tetapi semuanya itu belum cukup jikalau kami harus dipaksa oleh orang lain, padahal kami tidak membuka hati kami secara sungguh kepada Tuhan. Sebenarnya bagi kami orang Kristen, jemaat Yesus Kristus, kami harus tetap membuka hati kami kepada Yesus Kristus. Kami harus mempunyai prinsip bahwa meskipun orang lain tidak mengajak aku, meskipun aku tidak diingatkan oleh orang lain, aku selalu dapat datang kepada Tuhan. Aku mencarinya dan sembah sujud kepadanya. Itu karena kerinduanku, karena aku percaya kepadanya. Sebagaimana juga orang tuaku dan mereka yang lain yang aku kasihi. Ya, jemaat, aku rindu bertemu dengan Tuhan. Sebagaimana Ia setiap hari baru mencariku untuk memberikan kekuatan dan semangat dan untuk memberkatiku. Demikianlah aku mencarinya setiap hari untuk berterima kasih kepadanya atas perlindungannya, kebaikannya, berkatnya, dan cinta kasih-Nya kepadaku setiap hari. Ya, itu aku buat setiap hari dalam pertemuanku dan doaku kepadanya, karena setiap hari Ia mencariku. Tuhan mencariku karena Ia selalu mau melindungi dan memeliharakan aku. Aku mencari Tuhan karena aku mau selalu berada di dalam perlindungan dan cinta kasih-Nya. Geliefden in Jezus Christus, gezegende geliefden van Jezus Christus. Waarvoor zijn wij als Godsgemeente op de zondagen naar Gods huis gaan? Wat beweegt onze harten om onze bezigheid thuis achter te laten, om samen in de kerk bijeen te zijn? Doen wij dat niet omdat wij het gevoel hebben dat wij door onze Hemelse Vader worden geroepen? Het zij zo, geliefden, dat verenigen in Gods huis elke zondag niet als een vergadering is. De ontmoeting in de kerk op zondag, ja, de kerk, is niet de plaats waar men mooi of minder mooie toespraken kon luisteren. Maar kerk is de ontmoetingsplaats, de plaats van de verbondenheid tussen God en zijn gemeente. Behalve in de kerk kunnen wij God natuurlijk ook thuis of waar dan ook ontmoeten. Maar de kerk is de plaats
waar God ons als een gemeenschap wil aanspreken. In de kerk wil God tot de mens spreken via zijn woord. De plaats waar Gods kracht, troost en zegen geeft, maar ook de vermaningen opdat men de weg van God altijd blijven bewandelen. Geliefden, de schriftlezing van zojuist spreekt over hoe Mozes voor God de Schepper moest verschijnen op de berg Sinaï. Als wij dit Bijbelgedeelte goed lezen, begrijpen wij dat voor God verschijnen of tot God komen, heeft men intense voorbereiding nodig. En ten tweede moet men geduldig en bedaard zijn. Voordat Mozes tot God kwam, was hij in gezelschap met Gods volk op de voet van de berg Sinaï. Mozes en het volk waren bezig met hun dagelijks bezigheden. Via Mozes wilde God zijn volk belangrijke dingen geven. En als God dat wil, kon hij op dat moment in dezelfde plaats aan Mozes geven, waar zijn volk getuigen konden worden. Want overal kan God mensen ontmoeten. En overal kunnen mensen God ook ontmoeten. Maar geliefden, voor deze bijzondere ontmoeting deed God dat niet. Mozes werd door God geroepen. God zei: klim op tot mij de berg op en blijf daar, dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod die ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen. Mozes werd geroepen door God. Hij moest Gods volk alleen laten. En om die berg te klimmen en te bereiken, moest Mozes langs moeilijke paden gaan. Een weg die hoe langer, hoe eenzamer werd. Daar zou Mozes God ontmoeten. Wij lezen dat 6 dagen lang werd Mozes door een wolk bedekt. Het teken van Gods heerlijkheid die op hem rustte. Mozes was niet meer in staat om zijn eigen weg te volgen. Hij kon op dat moment niet zien. Ja, hij kon niets meer doen. Hij wachtte alleen nog op de kracht die God hem geven zou en de roeping die op elk moment zou gebeuren. Dit laat ons zien, lieve gemeente, dat voordat Mozes tot God kwam, hij zich goed moest voorbereiden en zijn leven zuiveren. Zijn toorn op de ongehoorzame Israëlieten en zijn geklaagd op God omdat hij niet meer in staat was Gods volk te leiden, moest hij achter zich laten en het te vergeten. Hij moest tot God komen met een rein hart en een rustig leven. Ja, Mozes mocht pas tot God komen toen hij alleen was, rustig, ver af van zijn bezigheid en rein in de ogen van God, de Schepper. Want hij kwam tot God niet alleen voor zijn eigen belang, maar meer voor het belang van Gods uitverkoren volk. Voordat werd hij door 7 ouden van Israël bewaakt. Daarna was hij alleen met Jozua, zijn dienaar. Maar voor deze buitengewone ontmoeting, geliefden,
waar Mozes Gods wetten en geboden zou ontvangen, moest hij helemaal alleen tot God komen. Geliefden, het is voor ons duidelijk dat om tot God te komen, met Hem te spreken en één zijn met Hem, dat moet door ieder persoonlijk uitgevoerd worden. Niet met vrienden, niet met helpers. Denk aan de worsteling van Jezus Christus met zijn Vader in Getsemane. Hij worstelde alleen en niet samen met zijn leerlingen. Het is zo, geliefden, dat in ons leven zijn er anderen die ons kunnen helpen en begeleiden, die ons willen laten weten over God en zijn onderwijzingen en liefde. God maakte zich ons bekend door de Bijbel en door de verkondiging van zijn dienaren. Vele mensen kunnen ons helpen op weg naar de verbondenheid met Christus, om ons te leren bidden en worstelen. Het zijn onze ouders, echtgenoten, vrienden, kerkenraads, predikanten, etc. Daardoor voelen wij ons gemakkelijk de weg te openen om de verbondenheid met Christus te vinden. Maar dat alles is nog niet voldoende, geliefden, wanneer wij door anderen gedwongen moeten worden, terwijl wij onze harten niet voor God willen openlaten. Eigenlijk is voor ons christenen, de gemeente van Jezus Christus, onze harten voor Christus altijd te moeten open laten staan. Wij moeten eigenlijk een principe hebben, dat hoewel anderen mij niet heeft aangesporen om tot God te komen, ik kan altijd tot Hem komen. Ik ga naar Hem zoeken door mijzelf en niet heeft aangespoord om tot God te komen. Hem aanbidden, omdat ik in Hem geloven, zoals mijn ouders en mijn andere dierbaren. Ja, ik heb een behoefte om God te ontmoeten, zoals Hij elke nieuwe dag mij zoekt om mij nieuwe kracht en liefde en moed te geven en om mij te zegenen. Zo zoek ik Hem ook elke dag om Hem te bedanken voor al zijn goedheid en liefde voor mij. Ja, dat doe ik elke dag opnieuw in mijn ontmoeting en gebed met Hem, omdat elke dag opnieuw Hij mij zoekt. Hij zoekt mij omdat Hij mij altijd wil beschermen. Ik zoek Hem omdat ik altijd bij Hem beschermd wil worden. Amen. Saudara-saudara, kami akan masuk dalam doa dan kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kami berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, Engkau yang kami panggil Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kepadamu kami datang, kami berterima kasihkan Engkau Tuhan untuk cinta kasih dan perlindungan-Mu, berkat dan anugerah-Mu yang kami terima di minggu, bahkan di bulan yang telah berlalu. Terima kasih Bapa bahwa kami selaku orang percaya boleh bertemu lewat ibadah online ini dan boleh memuji-muji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap berada dalam persekutuan dengan Engkau, Tuhan, dalam Yesus Kristus, anak-Mu. Sebab Engkau mau tetap berhubungan dengan kami. Setiap hari Engkau mencari kami,
Engkau melindungi dan memberkati kami, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Sebab itu, berikanlah kami kekuatan roh-Mu Tuhan, supaya kami dapat kuat berdiri di atas iman percaya kami. Berikanlah juga kepada kami jiwa yang kuat, iman yang teguh, supaya kami dapat mengikuti firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bagaimana dengan keteduhan dan kesungguhan hati dan dengan penyerahan diri kami datang dan menghadap kekudusan hadirat-Mu lewat doa-doa kami. Kami berdoa kepada semua orang yang memerlukan pertolongan-Mu ya Tuhan, mereka yang sendiri, mereka yang sakit, mereka yang memerlukan uluran tangan sesama. Engkau berada dengan mereka dan berkatilah mereka ya Tuhan. Tetapi juga mereka yang berada dalam sukacita, Tuhan juga sertai mereka. Bapa, masuklah bulan yang baru ini bersama dengan kami dan semua orang yang kami kasihi. Lindungilah kami, taruhlah hidup kami ini di dalam tangan-Mu yang penuh kasih sayang itu, supaya kami tetap terpelihara dan selamat, karena Engkaulah perlindungan kami. Lindungilah gereja-Mu, Notre Gemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda, anggota-anggota jemaat, badan majelis jemaat, pendeta-pendeta dan pendeta-pendeta pembantu, dan jemaat semua. Saudara-saudara kami yang dengan setia mengerjakan pekerjaan mereka untuk sukseskan ibadah online ini, Bapa berkati mereka dan keluarga mereka. Berkatilah kami semua, tetapi juga gereja-gereja Maluku di sini dan di tanah air kami, malahan gereja-Mu di seluruh dunia ini. Inilah doa kami. Doa ini kami doakan kepadamu melalui Yesus Kristus anak-Mu yang kekasih. Almachtige, barmhartige God, U die wij Vader noemen door uw geliefde Zoon, Jezus Christus onze Heer. Wij komen tot u, Vader. We willen u bedanken voor al uw liefde en zorg, zegen en genade die wij de afgelopen week, ja, de afgelopen maand mogen ontvangen. Dank u wel, Vader, dat wij als gelovigen elkaar mogen ontmoeten via deze online dienst en u te mogen loven en prijzen en dat wij uw woord mogen luisteren. Het woord dat ons leert om steeds te leven in de verbondenheid met u, o God de Vader, in uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Elke dag zoekt u ons op, want u hebt ons lief. Elke dag zoekt u ons op, u beschermt en zegent ons. Geeft ons daarom kracht, de kracht van de Heilige Geest, zodat wij sterk op ons geloof mogen staan. Geef ons ook de innerlijke kracht, Heere, zodat wij uw woord kunnen volgen, dat ons leert hoe wij met een gerust hart en oprechtheid en overgave tot u kunnen komen door ons gebeden. Wij bidden voor alle mensen die uw hulp nodig hebben, voor de mensen, voor de eenzamen, de zieken, voor hen die grote zorgen hebben. Wilt u hen helpen en zegenen. Maar ook voor de mensen die blij zijn, die geluk hebben, die de vreugde mogen ontvangen, wilt u ook met hen zijn. Vader, wilt u met ons zijn in deze nieuwe maand, wij en iedereen die wij lief hebben. Beschermt ons, legt ons leven in uw dierbare, volle handen, o Heere, zodat wij veilig en behouden worden. Want u bent onze schuilplaats. Wilt u met uw kerk zijn, de Notre Gemeente Molukse Protestantse Kerk in Nederland, alle organisaties, kerkenraden, predikanten, hulppredikanten en gemeenteleden. Zegen ook onze broeders die trouw hun werk doen, opdat de online dienst binnen de NGPMB uitgevoerd kunnen worden. Zegen ons allemaal, maar ook alle Molukse kerken hier in Nederland en in onze vaderland en alle kerken hier op aarde. Vader, dit is ons gebed. Dit gebed bidden wij u in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die ons dit gebed
heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Saudara-saudara yang kekasih, kami akan segera mengakhiri ibadah ini. Karena itu arahkanlah hati dan kehidupan saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Geliefden, deze dienst komt ten einde. Richt daarom uw hart en gedachten tot God en ontvang de zegen des Heeren. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zijn genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Beta ucapkan saudara-saudara sekalian punya selamat hari Minggu dan sampai berjumpa lagi. Ik wens u allen een fijne en gezegende zondag toe en tot weerzien. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Sudah semua cemas gelisah di dalam kuasa darah anak Allah. Hilang sudah kuasa maut tak ada. Sudah semua cemas gelisah di dalam kuasa darah anak Allah. Saat Dia hidup,